Menurut Bapak nih, orang yang sehat normal nih secara ilmiah, menurut Bapak siapa yang lebih paham? Orang Kristen atau orang Yahudi? Kalau itu Uni nggak bisa tentukan karena setiap pendapat itu dan apa perlu saya Orang kira. Kristen itu Mm-mm. keturunan Bani Israel nggak? Bahasa ibunya bahasa Ibrani nggak? Kalau Masa gitu bahasa aja nggak bisa jawab? Bagaimana mungkin orang Arab, saya lebih paham bahasa Arab ketimbang orang Arab sendiri? Kan nggak mungkin, Pak. Ini logika. jadi Kita bicara tentang bahasa Ibrani, buku yang berbahasa bahasa Ibrani. Maka ketika orang yang menjelaskannya harus mumpuni dalam bahasa Ibrani. Bapak iya, dapat kitab terjemahan. Kalau Bapak memaknai dari terjemahan, ya wajar Bapak mengatakan Tuhan pernah dilihat manusia. Karena memang Tuhan berantem sama Yakub aja ada kok. Tuhan yang berbentuk lansia aja ada kok. Tuhan yang cukur bulu paha juga ada kok. Masalahnya adalah apakah bisa memaknai suatu teks dengan terjemahannya saja? Itu tidak bisa. Terjemah dengan tafsir itu beda. Terjemah artinya adalah memindahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Contoh, no what bisa nggak diartikan sebagai it's okay dalam bahasa Inggris? No, tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa, ganti ke bahasa Inggrisnya no what nggak bisa. ya Harus ikuti kalau kaidah yang berlaku dalam satu iya bahasa. dalam Maka ada bahasa istilah grammar, grammar ya grammar. gramatikal. Makanya Iya, dalam bahasa Arab itu orang yang bisa mentafsir Al-Quran adalah orang yang paham kaidah bahasa Arab. Nahu sorof, lugah, mantik, paham paham dengan ilmu lainnya, ilmu hadis. Kalau nggak bisa. 12 cabang ilmu kurang lebih bisa mentafsir. Nah, ketika Anda mentafsir kitabnya orang Yahudi, sementara orang Yahudi mentafsir kitab mereka sendiri, berbeda dengan Anda, mereka katakan tidak ada Tuhan yang menjelma jadi manusia. Anda bilang Tuhan itu jadi manusia. Siapa yang bisa dipercaya di sini, Anda atau orang Yahudi? Maka secara ilmiah dalam teori kebenaran kami akan lebih merujuk kepada orang Yahudi. Karena mereka lebih kredibel daripada kalian. Dan tidak satupun orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan itu pernah berbentuk. Kalau ada silakan tunjukkan satu nama rabi. Nah, bahkan ayat bertentangan dengan bahwa Tuhan pernah dilihat manusia itu sudah saya tunjukkan barusan. Bapak mau hilangkan kemana ayat ini? Keluaran 33:20 ini. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Memandang aku tidak dapat hidup. Tiba-tiba ada orang yang bilang Tuhan bisa dipandang manusia. Jadi ayat ini mau dibuang kemana? Tuhan lagi kontradiksi dengan dirinya sendiri. Nggak mungkin. Masa Tuhan kayak gitu? Nggak jelas omongannya. Di satu sisi katanya pernah dilihat, satu sisi nggak bisa dilihat. Mana yang betul? ya kan Itu gini yang Bu, tidak bisa. bisa saya apa kan Bu tanggapi? Ya, saya kan Silakan. memang nggak. Jadi kan kalau kita apa namanya keluaran ini kan bagian dari perjanjian lama. Jadi yang nulis ini adalah Musa menurut keyakinan kami. Hmm. Kemudian pada bagian perjanjian baru ada Injil, ada surat Paulus dan yang lainnya. Nah, baik di zaman sekarang, zaman dahulu, biasanya kan setiap ada tesis, disertasi atau apa segala macam, itu kadang-kadang kan eh, berbeda si A, misalnya Injil, kan bisanya diambil ada ayat yang bertentangan, tapi nggak tahu saya bisa maksud saya di konfrontatif dia sehingga seperti bertentangan atau berbeda. Misalnya yang ditulis Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Pada Markus, misalnya pada Lukas ada keistimewaan, ada kekhususannya. Jadi berdasarkan penulis masing-masing itu, Bu, apalagi agama Yahudi dengan agama Kristen kan berbeda. Mereka eh, nggak ada secara eksplisit disebut mereka nggak mengakui Yesus ya, tapi memang mereka eh, langsung mereka bertanggung jawab kalau istilah garis koordinasi itu mereka langsung bertanggung jawab kepada Allah. Sedangkan kami yakini sebagai Kristen, baik Katolik dan Kristen lah pada umumnya, pengikut Kristus itu, bahwa Injil dan itu yang menjadi patokan kami, Bu. Kalau saya ya kitab sucinya aja, kitab suci yang saya pegang ini, Bu, gitu, Bu. Iya, saya tahu itu. Orang Kristen panduan berkeyakinannya adalah terjemahan. Ya, Terjemahan, itu saya paham. Orang Yahudi, kitab berbahasa Ibrani yang selesai ditulis abad ke-9 bernama teks Mesorah.
Saya paham itu. Orang Yahudi itu tidak menerima Septuaginta, walaupun Septuaginta menurut para scholar lebih dulu, bahkan ada 3 abad sebelum Masehi. Saya tahu itu. Yang kita bahas ini bukan tentang orang Yahudi agamanya beda dengan Kristen. Saya tahu itu juga. 6 tahun saya diskusi dengan orang non-Muslim. Yang kita bahas di sini adalah bagaimana interpretasi tentang ayat dalam kitab yang Anda katakan Taurat yang sebenarnya adalah terjemahan. Kalau kalian memaknai kitab suci dari terjemahan, wajar kalian itu banyak sesat dan salah, wajar. Karena kalian memaknainya dari terjemahan. Karena bahkan seorang Dr. Yonatan Purnomo saja mengatakan bahwa terjemahan Lembaga Alkitabiah Indonesia mengandung hampir 6.000 apa 60.000 itu kesalahan terjemahan. Terjemahan dalam perspektif Kristen pun masa by masa, waktu by waktu itu direvisi. Apa arti direvisi? Diperbaiki. Maka fix yang namanya terjemahan tidak absolut. Itu dulu, Mutlak. pahami. Dulu nih, di antara tokoh-tokoh sekolah Bani Israel, adakah di antara mereka yang sampai hilang-hilangan, apalagi tergeser. Bel yang pernah menjelaskan bahwa di dalam kitabnya Tuhan pernah berwujud manusia hadir ke muka bumi? Sebutkan nama satu sekolahnya. Setahu saya tidak ada. Tuhan berbentuk manusia itu bukan tradisi agama Samawi. Karena juga dikatakan dalam kitab Perjanjian Lama, Allah bukan manusia sehingga dia berbohong. Nih, masa Tuhan lagi kontradiksi sama dirinya sendiri? Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia sehingga dia berbohong, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Lalu kalau kita temukan ayat ini bertentangan satu dengan yang lainnya, di mana dikatakan bertentangan? Di dalam kitab kalian, terjemahan kitab kalian juga ada tertulis Tuhan itu menyesal. Ternyata bukan cuma manusia yang menyesal, Tuhan juga menyesal. Sementara bilangan 23 nomor 19 yang ditulis oleh entah siapa, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Di ayat lain dikatakan menyesallah Allah karena dia menciptakan manusia. Jadi kontradiksi dalam kitab kalian itu tak terelakkan, bahkan kata scholar kalian sendiri, bukan kata saya. Kenapa terjadi kontradiksi? Karena kalian mengklaim kitab ini 5-5-nya ditulis Musa, itu klaim, bukan ilmiah. Faktanya memang tidak ada yang tahu siapa penulisnya, siapa penulis asli. Sedikit lagi Bu, yang Ibu sampaikan silakan. tadi. Kalau yang setahu kami ya Bu, memang dangkalnya pengetahuan kami ya tentang apa ini. Yang menulis Injil Matius ya Matius, Lukas Markus Yohanes Bu. Yang bilang ke Bapak siapa?
Ya, secara apanya nggak ada saya baca, tapi kami sebagai beragama itu sudah kami yakini dari Percaya saja kan? percaya, iya percaya Bu. Nanti Iya, bisa makanya juga itu yang kita namanya cari. iman nih. Hmm. Saya udah cari itu. Saya sudah temukan jawabannya. Siapakah penulis kitab Bible? Laptop yang diurapi. Deng 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 deng. Nah, ini jawabannya ada nih. Saya udah belajar. Jadi saya tahu bahwa penulis kitab Anda tuh nggak jelas. Entity. Saya ulangi. Professional Development and Resource. Ya, silakan ini dibuang kalau nggak percaya ya. Nggak apa-apa. Saya nggak bertanggung jawab terhadap kepercayaan kalian. Siapa yang menulis Injil dan kapan? Nah, dijawab di sini. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Ya. Lanjut. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Lanjut. Kepengarangan Injil yang menyandangkan nama Yohanes masih menjadi misteri. Terus, apa yang mau diambil? Siapa yang mengatakan kepada Anda? Orang Katolik aja nggak tahu siapa penulis kitab mereka, kenapa tiba-tiba orang Protestan mengatakan tahu siapa penulis kitabnya? Dapat dari mana informasi itu? Itu bahayanya kalau kita cuma imani. Nanti kalau Bapak ketemu bungkus gorengan, di situ tertulis aku adalah Tuhan. Ayo guling-guling 10 kali supaya dapat duit. Bapak ikuti lagi nanti. Nggak ada diselidiki. Makanya Pak, selidikilah semua itu Pak. Bapak kan dikasih akal. Bapak kan dikasih akal, dikasih hati nurani. Ya Bu, Bapak makanya bilang kami penulisnya Matius. Sementara dari mana Bapak tahu? Nggak tahu. Saya sudah kasih data. Bahkan website-nya di framework Catholic religious. Identity Professional Ya, ya. Development. Ya, Ya, saya di kasih ke menu mana Bu? Menu religious education, framework, prayers, ini scripture, yang mana? Ini saya kasih Bapak deh. Ntar. Ya, Kopi. menu mana menu? Bentar kan saya kasih linknya Pak. Ntar dulu. Enggak, websitenya udah saya buka Bu di sini. Ini saya kasih Bapak nggak usah ribet-ribet Pak. Tuh saya kasih. Kebaca nggak? Kebaca nggak guys di bawah? Nggak kebaca ya? Udah saya kirim deh ke bed. Udah ada di bawah itu, udah ada di bawah itu. Ah tuh.